Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qurbal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa amara siral wasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah lama kita mengenal istilah agama. Jalan menuju Allah adalah agama. Kalau agama adalah jalan, maka kitab suci menjadi petunjuk jalan. Kita akan sukses sampai di tujuan apabila kita punya jalan yang baik. Yang kedua, kita juga mengerti rambu-rambu di sepanjang perjalanan kita. Jangan salah menafsirkan rambu. Jangan terbalik menafsirkan rambu. Karena ketika terbalik menafsirkan rambu, mungkin saja kita akan berbalik arah dan kita tidak sampai pada tujuan. Dan yang terakhir, yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan bukan hanya jalan, bukan hanya petunjuk jalan, tapi kita pun harus punya penuntun jalan. Itulah Allah kemudian mengutus para rasul, para nabi, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid, orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu ketuhanan yang dapat membimbing manusia untuk tidak salah membaca petunjuk jalan. Tetapi dalam perjalanan biasanya tidak hanya ditemani oleh kendaraan, oleh supir sebagai pikiran, dan jiwa sebagai penumpang kadang-kadang juga suka direcoki oleh keinginan-keinginan kita yang berperan sebagai kondektur yang suka mengganggu perjalanan sopir. Itu sebabnya sopir harus fokus mendengarkan keinginan penumpang, memberikan pelayanan pada penumpang. Itulah agama. Kalau agama jalan, berarti tujuannya sama. Jadi kalau jalan bisa jadi berbeda, yang penting tujuannya sama. Itu sebabnya para leluhur kita di Nusantara ini telah mewarisi sebuah pandangan yang sangat cerdas sebagai jalan tengah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan tengah itu hasil ijtihad, hasil kedewasaan beragama, hasil kedewasaan spiritual yang bernama Pancasila. Pancasila adalah buah ijtihad yang sangat cerdas dari para leluhur kita yang sudah mencapai kedewasaan beragama, yang sudah mencapai kedewasaan spiritual. Lalu diwujudkanlah dalam 5 sila.
nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila itu sangat luar biasa. Dan nilai-nilai itulah kalau kita tegakkan bisa membuat Bhinneka Tunggal Ika utuh, NKRI menjadi abadi. Nilai yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Banyak yang tidak mengerti nilai apa yang terkandung di dalamnya. Sebetulnya mengesakan Tuhan bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan Tuhan sebetulnya tidak perlu diesakan lagi, karena Tuhan sudah Maha Esa. Yang dibutuhkan oleh kita, kaum yang beragama, justru bukan mengesakan Tuhan, tetapi mengesa bersama Tuhan. Mengesa bersama Tuhan berarti memberi ruang kepada Allah Tuhan kita untuk hadir menemani jiwa kita. Karena jiwa tidak butuh apa-apa kecuali butuh Dia, Sang Maha Jiwa. Air sifatnya tidak akan tersentuh kecuali kita menyentuhnya. Api sifatnya tidak akan tersentuh kecuali kita menyentuhnya. Sifat-sifat Allah tidak akan pernah dimiliki jiwa kita seandainya jiwa kita tidak pernah menyentuh Dia, Sang pemilik sifat-sifat jiwa itu sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, sampai As-Sabur, yang terangkum dalam 99 asmanya Allah. Bukan berarti nama Allah 99. Bukan berarti nama Allah dibatasi oleh angka 99. Allah yang tanpa batas, tentu saja namanya pun tanpa batas. 99 asma Allah sesungguhnya adalah pesan bahwa Allah pernah meniupkan jiwa kita, pernah meniupkan ruhku ke dalam diri kita yang mewujud menjadi jiwa kita. Dalam jiwa kita ada warisan 99 asma. Tugas kita dalam kehidupan ini menghadirkan kembali 99 asma itu menjadi sifat jiwa kita sebagai persiapan awal untuk menyatukan jiwa kita dengan Dia, Sang pemilik jiwa. Itu sebabnya mengesa dengan Tuhan merupakan pesan utama, nilai dasar utama yang terkandung dalam sila yang pertama. Barang siapa yang bisa mengesa bersama Allah, mohon maaf, istilah para leluhur kita, barangkali kita pernah mendengar istilah manunggaling kaula Gusti. Siapa kaula itu? Kaula ya abdi. Kaula adalah diri-diri kita yang rindu kepada kampung asal kita. Gusti ya adalah Allah pencipta kita. Manunggaling berarti menyatu. Menyatunya kaula dengan Gusti Sang Maha Abadi. Barang siapa yang sudah bisa manunggal, menyatu, tauhid, mengesa dengan Allah, maka akan mewarisi sifat-sifat Allah. Lalu muncullah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab. Akan lahir manusia-manusia yang bisa menempatkan dirinya, menempatkan orang lain, menempatkan Tuhannya. Di situ terbentuk tata krama. Peradaban hanya bisa dibangun lewat jalan spiritual. Peradaban hanya bisa dibangun lewat kelembutan hati nurani
Yang tidak punya hati nurani tidak akan pernah bisa membangun peradaban. Toleransi tidak akan pernah bisa dibangun tanpa kelembutan hati nurani. Karena kelembutan yang bisa menyatukan semua perbedaan. Kelembutan yang bisa menyatukan semua perbedaan. Semua keragaman. Lalu diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara kita, burung Garuda. Luar biasa. Burung adalah simbol binatang yang bisa terbang. Di semua tradisi kitab suci, cerita tentang burung, cerita yang paling banyak. Saya tunjukkan di Quran surat Ali Imran ayat 49. Ada cerita tentang burung yang sangat indah. Para utusan Tuhan dihadirkan di semesta ini untuk mendatangi Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu adalah kaum, komunitas, kelompok. Isra itu artinya berjalan. El dari kata Eli artinya Tuhan. Bani Israel adalah kaum, komunitas, siapa saja orang-orang yang merindukan Tuhan. Lalu dia berjalan menemukan Tuhan, melakukan pencarian untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah Bani Israel. Sehingga tidak heran kalau di Quran Bani Israel adalah kaum yang diunggulkan Tuhan. Ya Bani Israel, uzkuru nikmatiyallah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat padamu dan aku telah unggulkan kamu dari segala umat. Luar biasa. Di Quran surat Ali Imran ayat 49, kehadiran para utusan mendatangi Bani Israel. Para utusan berkata, aku mendatangi kalian semua dengan satu tujuan, ingin menyampaikan tanda-tanda mukjizat dari Tuhanku. Apa tanda mukjizat itu? Aku akan membentuk kamu yang terbuat dari tanah menjadi seekor burung. Lalu aku akan meniupmu, dan setelah itu seekor burung akan menjadi burung yang benaran dengan seizin Allah. Ketika dia terbang menjadi burung, aku akan bebaskan kamu dari 3 hal. 1, kebutaan mata kalbu sejak kelahiranmu. Yang kedua, penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman kulitnya saja, ngerti sesuatu cuman luarnya saja, itu termasuk penyakit. Makanya kehidupan beragama akan menjadi rusak oleh orang-orang yang terbuka mulutnya, sementara mata kalbunya masih tertutup. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi rusak oleh orang yang selalu terbuka mulutnya saat pikirannya masih tertutup. Lalu yang ketiga, aku akan bebaskan kamu dari kematian jiwamu. Banyak mengira manusia kelihatannya sibuk dan hidup. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan lupa yang kelihatan sibuk dan kelihatan hidup bisa jadi jiwanya mati. Dan itu perlu dibangkitkan. Makanya ada hari kebangkitan yang disebut dengan hari kiamat. Qiyam itu artinya bangkit. Kiamat bukan hancurnya alam semesta, tapi kiamat adalah melepaskan diri dari ikatan pada alam semesta untuk mengalami kebangkitan jiwa, kebangkitan rohani. Mereka yang sudah bangkit jiwanya, bangkit rohaninya, dialah yang pertama mengalami kiamat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan lupa yang kelihatan sibuk dan kelihatan hidup bisa jadi jiwanya mati. Dan itu perlu dibangkitkan.
Makanya ada hari kebangkitan yang disebut dengan hari kiamat. Qiyam itu artinya bangkit. Kiamat bukan hancurnya alam semesta, tapi kiamat adalah melepaskan diri dari ikatan pada alam semesta untuk mengalami kebangkitan jiwa, kebangkitan rohani. Mereka yang sudah bangkit jiwanya, bangkit rohaninya, dialah yang pertama mengalami kiamat. Seperti yang diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-55, ayat yang ke-56. Itu cerita tentang perjalanan Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa, ya Musa, bagaimana aku bisa beriman kepadamu sebelum aku bisa menyaksikan Tuhanmu dengan terang benderang. Wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandurun. Ya Musa, bagaimana aku bisa mengimani Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama menyaksikan Allah seperti engkau menyaksikannya. Dan permintaan umatnya Nabi Musa dikabulkan. Lalu umatnya Nabi Musa yang minta untuk melihat Allah itu disambar halilintar. Itu bahasa simbolik. Fa'akhadathumus sa'iqah. Halilintar di situ bukan halilintar yang biasa, tetapi itulah proses di mana seseorang mengalami pencerahan. Wa antum tandurun, dan mereka kemudian menyaksikannya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Dan setelah itulah ada fase berikutnya, fase kebangkitan jiwa yang telah mati tadi. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna adzabillah sadid. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang tertutup, maka ketertutupan akan menyengsarakan dirinya sendiri. Jadi syukur dalam bahasa Quran lawannya dari kufur. Kalau kufur itu tertutup, berarti syukur adalah membuka diri untuk mendapatkan aliran pengetahuan ilahi. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Barang siapa yang bisa mengesa bersama Tuhan, menyatu dengan Allah, terserah. Menyebutnya mau apa saja, bagi saya tidak masalah. Yang paling penting tahu dan kenal yang disebut. Air boleh disebut cai, boleh disebut banyu, boleh disebut water, boleh disebut apa saja. Terserah menyebutnya apa. Yang paling penting adalah kita tahu dan kenal kepada yang disebut. Jangan rebutan sebutan. Rebutan sebutan berarti kita masih di kulit. Itu namanya penyakit kulit. Makanya belajar ke dalam, meniti ke dalam diri agar kita sembuh dari penyakit kulit. Mereka yang sudah memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan kelembutan. Dan kelembutan itulah yang akan mengikat keberagaman, yang akan mengikat perbedaan. Itulah yang kemudian diamanatkan dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Luar biasa. Itulah kedewasaan beragama. Ketika persatuan sudah mewujud, apa yang terjadi? Setiap manusia dibimbing oleh diri sejatinya dari dalam. Maka dia
akan memimpin dirinya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kalau dia sudah bisa memimpin dirinya dengan hikmah dan kebijaksanaan, maka dia bisa memimpin keluarganya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Maka dia bisa memimpin negaranya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ada cerita inspiratif di mana seseorang menyesal karena saat dia mau meninggal, dia belum bisa mengubah dunia. Kelahiranku ke semesta ini, aku ingin mengubah dunia. Tapi dunia yang mau aku ubah ternyata tidak berubah juga. Dia baru sadar mengubah dunia hanya bisa dimulai dengan mengubah sebuah negara. Mengubah sebuah negara tidak akan sukses kalau kita tidak mengubah sebuah keluarga. Sebuah keluarga tidak bisa diubah menjadi baik kalau kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Satu-satunya cara mengubah dunia adalah mengubah diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita terlalu sibuk meluangkan begitu banyak waktu dan energi untuk menghukum dan menilai orang lain. Sementara kita lupa untuk menyibukkan diri, menilai diri kita sendiri. Itu sebab saya mengajak, mari kita belajar meniti ke dalam diri. Bangkitkan kelembutan spiritual kita. Bangkitkan kelembutan warisan Allah dalam jiwa kita. Seandainya kelembutan itu memancar ke semesta, bukan sekedar manusia yang akan merasakan kedamaian dengan kita, tetapi seluruh makhluk di semesta ini akan merasakan cinta dan kedamaian yang kita pancarkan dari kelembutan jiwa kita. Itulah sesungguhnya pesan para leluhur kita, dihadirkannya agama. Agama harusnya membebaskan perdebatan, bukan menghadirkan perdebatan. Agamanya harusnya membebaskan diri kita dari kebiasaan merendahkan. Menghargai justru harusnya yang dimunculkan. Makanya sila yang keempat memiliki nilai yang luar biasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Mungkin banyak yang tidak mengerti kata-kata leluhur kita. Hikmah dan kebijaksanaan, hikmah dan kearifan. Di situ sebetulnya munculnya toleransi. Mereka yang sudah bijaksana, yang sudah terbang menggunakan burung Garuda di ketinggian, dia memiliki kebijaksanaan. Hanya orang-orang yang punya kebijaksanaan adalah yang sudah luas pengetahuannya. Hanya orang-orang yang punya kebijaksanaan, yang sudah bisa melihat dari ketinggian. Coba kita melihat Jakarta dari mobil kita, sempit, yang kelihatan adalah sesak padat. Tapi begitu kita terbang di ketinggian, kita lihat Jakarta dari ketinggian, berbeda pemandangan kita. Itu sebabnya semua tradisi agama mengajarkan kita naik gunung, naik ke puncak kesadaran kita, mencapai kebijaksanaan yang tertinggi. Disitulah hikmah akan muncul. Tapi Quran memberikan pesan kepada kita. Yu'til hikmata mayyasha. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yazakkaru illa ulil albab. Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Yu'til hikmata mayyasha. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah memperoleh anugerah Allah yang berupa hikmah, sesungguhnya dia telah memperoleh kemenangan yang paling besar. Siapa itu? Dilanjutkan di ayat itu. Wa may yazakkaru illa ulil albab. Ternyata yang bisa mencapai hikmah, yang bisa memiliki hikmah anugerah Allah, tidak semua orang,
dibatasi oleh Quran hanya ulil albab. Siapa ulil albab itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab definisi Quran sangat berbeda barangkali dengan ulul albab yang kita kenal dalam kehidupan kita. Allah memberikan definisi sendiri. Ulul albab. Ulu itu artinya pemilik. Albab itu adalah lub. Lub adalah bagian terdalam dari kolbu. Itulah Baitullah. Jadi ulul albab adalah pemilik Baitullah. Siapa pemilik Baitullah? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Ternyata rumah Allah adalah kolbunya orang yang beriman. Apakah setiap manusia punya kolbu? Yes. Tetapi rumah Allah adalah kolbunya orang yang beriman. Siapa yang beriman? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Tapi lanjutkan dulu. Sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia yang dipesankan para leluhur kita, itulah wujudnya iman. Iman itu wujudnya adalah kepedulian. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Musa ditegur sama Allah. Ya Musa, hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjengukku? Kata Allah. Lalu Musa berkata, Tuhan Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Musa, tetanggamu yang sakit. Dan kalau engkau menjenguk tetanggamu, sesungguhnya engkau menjenguk aku. Persembahan yang paling tinggi kepada Allah adalah menolong orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Itu sebabnya visi agama menurut para leluhur di Nusantara yang 6 rumusan tadi, membantu orang yang butuh, menolong orang yang susah, membangunkan orang yang tertidur, mengingatkan orang yang lupa, menerangi orang yang dalam kegelapan, mengantarkan mereka yang ketakutan dalam kehidupan, takut dengan hari esok, cemas dengan masa depan, karena tidak punya keyakinan, lalu lupa dengan hari ini. Kapan keadilan sosial akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia? Kalau bangsa ini sudah dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan baru akan muncul kalau setiap diri sudah bisa menyelami 3 sila yang pertama. Terutama sila yang pertama, manunggal kaula Gusti. Menyatu dengan Allah, menghadirkan Allah, menghadirkan sifat-sifat Allah. Api tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak mendekat. Air tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak mendekat. Udara tidak akan terasa sifatnya kalau kita tidak menjamahnya, tidak menyentuhnya. Itu sebabnya Allah
Tuhan sudah ngasih alamat pada seluruh hambanya. Beliau berulang-ulang di dalam Quran memberikan alamat kepada kita. Aku bersamamu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat padamu dari urat nadi leher. Itu sebabnya pengetahuan itu baru dikatakan pengetahuan kalau dia memenuhi 3 asas. Asas yang pertama namanya asas koherensi. Pengetahuan itu baru dikatakan pengetahuan kalau dia tidak bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Itu sebabnya pikiran, kecerdasan yang dimiliki oleh kita, bagian dari percikan kecerdasan Allah yang diwariskan kepada kita, yang sering tidak disadari oleh kita. Allah yang maha cerdas sudah memercikan sedikit kecerdasannya kepada kita yang berwujud pikiran. Itulah keranjang pengetahuan yang diberikan Allah sejak kelahiran kita ke semesta ini. Tapi berapa banyak orang yang sudah mengisi pikirannya dengan pengetahuan yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa membawa dirinya kepada Tuhan. Yang pertama asas koherensi. Pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat, yang cerdas. Yang kedua, pengetahuan disebut pengetahuan kalau dia memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu kalimat tidak cukup diulang-ulang dengan kata-kata kita, tapi harus dialami sebagai pengalaman spiritual, harus dibuktikan, harus dinyatakan. Disitulah perannya para rasul, disitulah perannya para sunan, para wali, para pewaris ilmunya Nabi, para ulama. Makanya definisi ulama yang dikatakan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama bukan soal pakaian. Ulama bukan soal dandanan. Ulama bukan soal lembaga. Tapi ulama, kata Rasul, dia yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Itulah ulama. Itulah definisi ulama yang disampaikan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya pengetahuan itu baru disebut pengetahuan kalau bisa dibuktikan dan nyata. Mari kita lihat keyakinan kita. Apakah keyakinan kita dibangun oleh pemahaman? Apakah keyakinan kita dibangun oleh pengalaman? Jangan-jangan kita dipaksa meyakini sesuatu tanpa pengalaman, tanpa pemahaman. Itu keyakinan buta, keyakinan yang tidak layak untuk dipertahankan. Bagaimana cara membangun keyakinan? Yang pertama mengalami, yang kedua memahami, yang ketiga baru meyakini. Keyakinan yang seperti itu yang akan membuat kita kuat. Jangan-jangan selama ini kita hanya menyirami daun, tetapi kita belum berhasil menyilami akar. Jangan-jangan iman kita hanya disirami luarnya saja, dalamnya tidak pernah disiram. Itu sebabnya iman kita cuman di permukaan, tidak menghunjam ke dimensi yang paling dalam.
Makanya tidak termasuk orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Bahasa elaborasi yang lebih tinggi lagi, bahasa ekstrapolasi yang lebih luhur lagi. Mohon maaf, tidaklah termasuk orang yang beriman jika keyakinan kita tidak bisa menenteramkan orang lain yang keyakinannya berbeda dengan kita. Kita punya sebuah keyakinan. Banyak di sekitar kita orang lain yang punya keyakinan yang berbeda. Tapi orang lain tidak merasa nyaman dengan keyakinan kita. Karena kita sangat senang memamerkan keyakinan, bukan memamerkan dampak dari keyakinan. Itu sebabnya, mari kita berhenti memamerkan keyakinan kita. Mari kita memulai memamerkan dampak dari keyakinan kita. Dampak dari keyakinan kita adalah tata krama, kehalusan dan kelembutan hati nurani, akhlak yang terpuji, perilaku yang membuat orang lain nyaman. Makanya banyak orang bijak yang mengatakan cara mengukur keberhasilan hidup yang ketiga, pengetahuan disebut pengetahuan kalau memiliki asas pragmatis. Pengetahuan disebut pengetahuan kalau ada nilai manfaatnya. Jangan-jangan ilmunya banyak, tetapi tidak ada nilai manfaatnya, tidak dirasakan oleh orang banyak. Itu sebabnya orang yang paling bodoh di semesta ini adalah orang yang kehadirannya di semesta ini tidak tahu tujuannya. Orang yang paling bodoh di semesta ini, orang yang tidak tahu tujuan kehadiran dia di semesta ini. Dan orang yang paling celaka di semesta ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari kita merenung ke dalam. Munculkan banyak pertanyaan pada diri kita. Mereka yang memunculkan banyak pertanyaan ke dalam dirinya akan dialiri banyak jawaban dari semesta ini. Pertanyaan yang paling mendasar yang pertama. Sebetulnya apa sih tujuan Tuhan menghadirkan kita di semesta ini? Apa sih tujuan kelahiranku di semesta ini? Jangan-jangan sudah umur 40, 50, 60, 70, 80, bahkan umur sudah 90 tahun. Sampai di umur itu belum menemukan tujuan Tuhan atas kelahiran masing-masing individu kita. Ingat, Allah menciptakan kita pasti punya tujuan. Bahkan sebelum kita dicipta, yang pertama dicipta oleh Allah adalah tujuan kehadiran kita. Kalau kita belajar dalam sebuah diskusi, ada firman Allah yang sangat menyentuh. Allah berfirman, "Aku adalah suatu kebenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenal. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dan diriku." Sebetulnya Allah sudah berpesan bahwa tujuan utama kelahiran kita ke semesta ini adalah untuk mengenali Allah. Dari mana proses mengenal itu dimulai? Lalu Rasulullah dan para rasul-rasul yang lain, para guru-guru suci di masa lalu,
sudah memberikan sebuah isyarat. Cara kita mengenali Allah Tuhan kita, satu-satunya jalan adalah mengenali diri kita sendiri. Mari sekarang kita maju lebih dalam lagi. Kehidupan ini tidak pasti. Karena yang pasti adalah kematian. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walaki la tubsirun." Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kebanyakan manusia saatnya di kerongkongan, saat sakaratul maut, dalam keadaan tidak melihat. Harusnya timbul pertanyaan kita, nanti kalau saya mati ketika nyawa di kerongkongan, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Kalau saya termasuk yang melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Siapa yang bisa mengajarkan kepada saya agar saya bisa melihat? Kalau saya tidak melihat, apa akibat yang harus saya tanggung kalau nanti saya mati dalam keadaan tidak melihat? Sementara di Quran surat Al-Isra ayat 72 Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma dallu sabila." Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia ini, maka di akhirat kelak akan lebih buta dan jalannya akan semakin tersesat. Buta artinya tidak melihat. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, maka di akhirat nanti dia juga tidak akan melihat. Dan jalannya jadi tersesat. Dia tidak akan bisa memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata setelah saya menekuni semua tradisi agama, hampir semua tradisi agama membuat rumusan siklus kehidupan itu dengan lingkaran. Karena kalau kita bikin lingkaran, pasti berawal dari satu titik. Setelah kita berhasil membuat lingkaran yang sempurna, mempertahankan jari-jari, maka kita akan sampai di titik yang sama. Semua tradisi agama mengajarkan yang seperti itu. Di Islam ada pernyataan yang sangat indah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sering kita ucapkan saat ada saudara kita yang meninggal. Karena tradisi mengajarkan seperti itu. Pada sesungguhnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan bacaan untuk orang yang meninggal, bahkan bukan doa, tetapi itu adalah pelajaran. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Kalau di dunia ini kita menuhankan Allah, tempat kembali adalah Allah. Tapi kalau yang dituhankan selain Allah, tentu saja tempat kembali kita bukan Allah. Jadi pertanyaan yang harus dimunculkan pada diri kita, kalau saat mati nanti saya harus melihat, apa yang harus saya lihat?
Dengan mata mana saya harus melihat? Bagaimana caranya saya bisa melihat? Kepada siapa saya berguru supaya saya bisa melihat? Pernah kita memunculkan pertanyaan itu? Jangan-jangan baca Quran selewat-selewat saja, tidak memunculkan pertanyaan. Saya ketika kecil banyak memiliki konflik kognitif di kepala saya. Mungkin karena saya bodoh. Kebingungan itu melanda kepala saya. Luar biasa. Satu, kebingungan saya. Saya diceritakan waktu kecil oleh guru ngaji saya. Katanya Nabi Muhammad itu saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj, pergi ke tempat yang jauh, namanya Sidratil Muntaha. Mohon maaf ya, mungkin banyak orang yang tidak bingung, tapi saya waktu kecil bingung. Apa bingungnya? Di satu sisi guru ngaji saya mengajarkan Allah itu dekat, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Tapi di sisi lain, Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah pun harus pergi ke tempat yang jauh. Ketika saya sudah mulai berpikir, saya bertanya, apakah Sidratil Muntaha itu sebuah tempat atau bukan? Kalau Sidratul Muntaha sebuah tempat yang ada di tempat yang jauh, bagi saya tidak masuk akal. Kenapa? Bukankah Allah itu terbebas dari konsep ruang dan waktu? Bukankah Allah itu adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dianalogikan dengan apa yang ada di semesta ini? Yang menempati ruang dan waktu pasti materi. Dan Allah pasti melampaui materi. Kebingungan itu semakin dahsyat melanda diri saya. Tapi begitu saya sudah mulai sedikit beranjak dewasa, saya terus mengalirkan banyak pertanyaan ke dalam diri saya. Ternyata semesta menganugerahkan banyak jawaban ke dalam diri saya. Ternyata Sidratil Muntaha dari dua kata, Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha artinya penghujung. Sidratil Muntaha ternyata penghujung kesadaran atau puncaknya kesadaran. Ternyata Sidratil Muntaha bukan sebuah tempat, tapi puncaknya kesadaran. Oh, saya baru paham. Makanya Nabi Muhammad pada saat mengalami Isra Mi'raj, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit kedelapan itulah puncak kesadaran. Oh, berarti langit-langit yang dimaksud pun bukan langit secara materi. Ternyata itulah lapisan-lapisan kesadaran. Adam, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim. Itu juga mewakili level-level kesadaran. Jadi sebetulnya kalau kita ingin sampai pada tujuan kita, maka kita harus meningkatkan kesadaran kita. Makanya praktek-praktek untuk meningkatkan dan melatih kesadaran itu menjadi praktek yang banyak dilalui